Hai guys, aku lagi ada di Taman Satwa Waduk Gajah Mungkur. Ikuti perjalananku ya, gas! Hai guys, selamat datang di channelku Peter Sahabat Kamu, sahabatnya para petualang. Jangan lupa ya guys untuk memberikan subscribe, tekan tombol suka, dan nyalakan loncengnya. Halo, selamat siang guys. Siang hari ini kita akan bersama-sama untuk explore di Kabupaten Wonogiri. Seperti kemarin, aku sudah explore di objek wisata Waduk Gajah Mungkur. Nah guys, di dalam Waduk Gajah Mungkur sendiri itu ada tempat wisatanya. Nah, salah satu wisata yang ada di objek wisata Waduk Gajah Mungkur adalah Taman Satwa Waduk Gajah Mungkur. Keberadaan Taman Satwa hingga kini menjadi daya tarik kunjungan wisata di objek wisata Waduk Gajah Mungkur, Wonogiri. Terlebih, Taman Satwa Waduk Gajah Mungkur ini berstatus sebagai lembaga konservasi, artinya pengelola diperkenankan memelihara aneka hewan yang termasuk terlindungi. Tidak tanggung-tanggung guys, ada sekitar 17 jenis satwa yang dilindungi dan ada 18 satwa yang tidak dilindungi. Tentunya ini menjadi sebuah kebanggaan bagi Kabupaten Wonogiri sendiri guys. Di bawah dari OPT, Objek Wisata Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Wonogiri. Memang taman satwa itu banyak sekali di Indonesia ya guys, tetapi ini akan menjadi beda ketika ada di Wonogiri karena berhadapan langsung dengan Waduk Gajah Mungkur. Dan kita akan mendapatkan view pemandangan dan kita akan langsung melihat secara dekat bagaimanakah hewan-hewan yang ada di dalam. Perjalananku dari kota Solo menuju ke Wonogiri itu cukup lancar dengan jalan yang cukup halus, tidak ramai. View pemandangan kiri kanan pepohonan yang sangat rindang. Apalagi Wonogiri memiliki pegunungan yang sangat indah. Ketika kita memasuki dekat dengan Waduk Gajah Mungkur akan melewati jembatan Waduk Gajah Mungkur ini guys. Dan di sebelah sisi barat kita melihat Watu Cenik ya, dan kirinya langsung dari Waduk Gajah Mungkur sendiri. Kalau ingin datang ke sini langsung saja untuk membuka di Google Maps, ketik aja objek wisata Waduk Gajah Mungkur, maka nanti akan diarahkan. Dan untuk masuk ke Taman Satwa di Waduk Gajah Mungkur ini tidak dipungut biaya guys, artinya langsung gratis ketika kita memasuki kawasan objek wisata Waduk Gajah Mungkur. Jadi tidak bayar lagi ya. Memang ini berbeda dengan Taman Satwa Juruk yang statusnya BUMD. Sedangkan Taman Satwa Objek Wisata Waduk Gajah Mungkur itu oleh OPT sehingga pemeliharaannya masih dibiayai APBD. Oke guys, kita akan masuk terlebih dahulu untuk masuk ke objek wisata Waduk Gajah Mungkur. Itu per orangnya adalah Rp10.000, sudah mendapatkan view pemandangan. Setelah itu kita akan masuk ke dalam. Lalu kita akan jalan di sebelah utara ya, melewati berbagai wahana-wahana yang sudah tersedia di objek wisata Waduk Gajah Mungkur di atas ya guys. Nah, kita akan masuk untuk di Taman Satwa Waduk Gajah Mungkur. Nah, apa saja yang akan kita temui, satwa apa saja? Kita akan mulai guys. Ini adalah gagak tua jambul kuning. Di sini jumlahnya 1 ekor dan ini termasuk satwa yang dilindungi. Selanjutnya adalah becuk ular. Ini terdapat 1 ekor di sini ya. Bentuknya seperti ini ya. Biasanya main di air. Lalu selanjutnya adalah elang hitam, termasuk yang dilindungi, bentuknya seperti ini. Selanjutnya adalah elang brontok, ini juga ada 1 ekor, ini ada di sini ya, dilindungi juga ini. Kalau angsa putih ini termasuk hewan yang tidak dilindungi ya, dan aman-aman saja. Lalu ada kasuari 1 ekor, ini termasuk hewan yang dilindungi. Ini ada juga ayam mutiara, walaupun tidak dilindungi. Di sini ada 7 ekor. Kita lanjut langsung di ayam hutan. Ada 2 ekor dan beranak pinak. Bentuknya keren ya guys. Selanjutnya adalah sanca kembang. Di sini ada 5 ekor.
Ya, ini termasuk bukan hewan yang dilindungi ya. Di sini ada buaya muara, ada 6 ekor. Lalu kita akan menemukan yang namanya rusa tutul. Ini pada awalnya hanya 3 ekor, tapi sekarang sudah berkembang biak guys. Dan ini sangat lahap sekali kalau kita beri makan ya rumput. Nah, seperti ini menjadi sebuah pemandangan yang menyenangkan sekali. Kita bisa mendekat dan memegang, kita kasih rumput, dia bisa menikmati makanannya. Ini kekuatannya ada di kaki, kakinya kuat sekali. Lalu kita akan ketemu dengan orangutan. Oke guys, kita ketemu dengan orangutan, ada 2 jenis termasuk hewan yang dilindungi. Ini adalah khas Kalimantan ataupun Sumatera. Di sini ada 2 ekor dan dalam sebuah tempat yang sangat nyaman ya, jadi tidak menakutkan. Lalu kita akan ketemu dengan habitat dari kera ekor panjang. Kalau kita pergi ke Tawangmangu seringkali menemukan hewan ini. Kali ini ada di sini ya, dulunya adalah 15 ekor, tapi sekarang mulai beranak pinak, banyak sekali ada di sini. Sarannya kalau ke sini jangan memberikan makan mereka supaya mereka tidak menjadi ganas dan liar menyerang kita. Ketika mereka sedang bermain, jangan sekali-kali untuk kita mengusik mereka karena mereka sedang asik dengan kehidupannya. Kalau diserang bisa menyerang balik. Hati-hati kalau jalan dengan bawaan dan sebagainya ya, supaya tidak disaut. Selanjutnya yang menjadi khas di sini adalah gajah. Hewan terbesar yang ada di sini ini ada 2 ekor. Mamalia terbesar ini tingginya 3 meter dan beratnya mencapai 6 ton. Wow. Dan ini membutuhkan makan. Ketika aku lihat guys, makanannya itu adalah berupa rumput-rumput. Namanya juga rumput gajah karena memang khusus untuk gajah-gajah. Saat aku sedang berkunjung di tempat hewan gajah-gajah ini guys, sedang dimandikan ya, karena memang dirantai dengan rantai yang cukup kuat. Mengapa? Karena memang hewan ini cukup kuat, jadi kalau tidak dirantai nanti bisa liar ya, membahayakan sekali. Yang unik adalah itu ada gadingnya ya, jadi kemungkinan ini adalah laki-laki dan perempuan, cowok dan cewek, jantan dan betina maksudnya. Oke guys, selain itu kita ketemu dengan rusa timor ya. Rusa timor ini termasuk hewan yang bukan dilindungi, tetapi kita harus menjaga supaya tidak punah juga. Di sini berkembang biak banyak sekali nih ya. Ini biasanya ada di Nusa Tenggara Timur. Ini banyak sekali ditemui. Ada yang laki-laki ya tanduknya seperti itu, dan ada yang perempuan yang tidak ada tanduknya seperti ini. Makannya masih sama, rusa suka makan tumbuh-tumbuhan yang hijau seperti rumput-rumput ya. Dan kita bisa mendekat dan dia tidak jahat. Para pengunjung juga bisa melihat lebih dekat dan berkenalan lebih dekat lagi dengan si rusa timor ini. Oke, kalau sudah jalan-jalan di antara satwa yang ada di Taman Satwa Waduk Gajah Mungkur, kita juga bisa menyempatkan diri untuk langsung bertemu dengan hewan yang pastinya tidak dilindungi ya, tetapi bisa digunakan untuk terapi. Namanya adalah terapi ikan. Bila kita bisa menyisihkan Rp5.000, maka kita bisa masuk di dalam. Dan ikan-ikan itu sudah mulai menggigit-gigit kaki. Katanya sih bisa memperlancar peredaran darah. Oke, setelah ada di Taman Satwa, aku mulai berkeliling-keliling menikmati objek wisata Waduk Gajah Mungkur dari segi manapun. Setelah puas, aku akan pergi ke parkiran lagi untuk mempersiapkan diri untuk meninggalkan tempat ini. Terima kasih ya guys sudah menemani perjalananku untuk explore di Taman Satwa objek wisata Waduk Gajah Mungkur. Jangan lupa untuk menyaksikan video-videoku lainnya dalam channelku ini, dan nantikan perjalananku berikutnya dalam menjelajahi indahnya bumi Nusantara. Siapa tahu kita bisa berbagi cerita atau jalan bersama. Aku ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.